Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nyalangira Fadila Saskara dari kelompok 6. Di sini saya akan menjabarkan proyeksi desain kita yang bertemakan kelemahan Gen Z di era digital. Di sini kami mengambil judul yaitu fenomena FOMO. Sebelumnya, apa itu sih FOMO? Mari kita simak penjelasan berikut ini. FOMO sendiri adalah singkatan dari Fear Missing Out. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang yang merasa cemas atau kegelisahan yang berlebihan terhadap takutnya tertinggal informasi atau kegiatan sosial yang ada di sekitarnya. Fenomena FOMO sendiri berkembang lurus dengan kemajuan teknologi pada saat ini, yaitu pada era digital, dan gimana Gen Z merasa takut tertinggal informasi atau kegiatan sosial lainnya yang berada di media sosial, sehingga Gen Z merasa untuk terus aktif di media sosial tersebut secara konsisten. Nah, kalian sudah mengerti kan apa arti FOMO ini? Tapi apa dampak dan pengaruh FOMO di era digital sekarang ini? Apakah hanya Gen Z saja yang mengalami atau bahkan menjadi pelaku fenomena FOMO ini? Nah, untuk menjawab semua itu, kami telah menghadirkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yuk simak jawaban dari narasumber yang telah kami pilih. Ya, Gen X itu kan generasi yang selalu bisa dikatakan ingin tahu banyak hal. Lalu mereka ini generasi yang identik dengan pergaulan yang luas, tetapi lebih cenderung aksesnya di media, gitu ya. Jadi belum tentu mereka itu punya banyak teman secara nyata, tetapi mereka lebih cenderung berinteraksi secara sosial media, di Facebook, IG, Twitter, dan di media-media elektronik ya. Nah, mereka mengakses banyak informasi, bagusnya untuk pembelajaran, tetapi juga untuk informasi-informasi yang menambah wawasan mereka dalam mengetahui apa yang terjadi di dunia ini, berita-berita terbaru. Ketika mereka kehilangan, istilahnya tertinggal berita, sehingga ketika bertemu dengan teman-teman atau tentang berdiskusi atau tentang apa, dan ternyata mereka kehilangan satu informasi saja, cenderung mereka merasa kehilangan rasa gaul mereka. Bisa berpengaruh kalau mereka mau mengikuti itu. Kayak gitu. Jadi karena FOMO ini kan berhubungan sama banyak hal, terkait sama banyak hal. Iya. Jadi kayak sosial media tadi, kalau kebanyakan main sosial media gitu kan, lebih ke sosial media sih menurut saya. Jadi bisa nanti efeknya ke tidak fokus waktu kuliah misalnya, terus beli-beli barang yang sebenarnya nggak penting gitu, nggak perlu, terus tetap beli karena FOMO itu tadi, atau ikut-ikutan hal-hal yang jelek kayak gitu. Yang jelek ya, kalau yang baik boleh ya, tapi yang jelek ya nggak boleh. Jadi berpengaruh ya pada perilaku Gen Z itu sendiri. Tergantung orangnya tadi. Ya. Jadi kita juga harus memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk FOMO. FOMO itu boleh, tapi untuk hal yang baik. Betul. Ada juga kan yang baik, seperti kalau misal kita di perusahaan, kalau saya terapkan itu ke perusahaan. FOMO ini bagus karena untuk mengembangkan perusahaan, jadi dia lebih improve kayak gitu. Misal kasirnya itu masih manual atau masih kasir yang biasa, tapi dia menggunakan inovasi baru seperti kasir yang bisa menjangkau sendiri itu, digital kasir atau barcode yang ada di meja kayak gitu. Nah itu berarti dia FOMO, tapi kan ke arah yang baik.
dia takut ketinggalan sama kompetitor-kompetitornya tadi kayak gitu. Tapi ke arah yang baik akhirnya kan mengembangkan perusahaan dia. Kayak gitu. Kamu sangat berpengaruh ya dalam perilaku saat menggunakan media sosial karena seperti halnya sekarang tuh para Gen Z itu lebih mudah terpengaruh dengan adanya video atau tren viral. Mereka juga lebih mudah terpengaruh dari sesuatu dari video viral tersebut, sehingga itu juga pastinya menyebabkan banyak waktu yang digunakan, waktu yang dihabiskan untuk para Gen Z tadi itu membuka sosial media mereka, artinya membuang-buang waktu dan praktis. Saya sendiri, saya masih berhubungan dengan soal yang pertama. Saya masih terlalu mudah untuk buka handphone dan terlalu lama untuk menatap layar handphone, buka sosial media. Jadi itu cukup membuang-buang waktu dan pastinya itu berpengaruh juga terhadap produktivitas tempat saya sendiri. Pasti sih kalau kayak gitu, apalagi kata dia final illness, terus sering patah hati ketika lihat temen-temennya temen-temenku gini nih, itu aku nggak bisa ikut dan lain-lain. Terus kayak masih pas scroll gitu kayak gimana nih aku nggak bisa kayak gini. Terus kayak misal lihat LinkedIn gitu ya, LinkedIn kan kayak ajang pencapaian seseorang tuh banyak apa yang bisa ngerasa kayak cemas, nggak bisa begitu, terus depresi, mungkin bisa menyebabkan bunuh diri sih paling. Kalau yang saya rasakan itu kita menjadi lebih boros, soalnya setiap ada tren kayak semisal tren outfit, tren make up itu kan membutuhkan uang untuk kita membeli itu, yang dimana itu bikin kita jadi kayak mikir, wah aku nggak boleh ketinggalan ini, aku harus beli. Ya udah akhirnya Mungkin bisa dikondisikan kayak gitu. Kita mau ngupload konten untuk FOMO-nya dia itu nanti dulu waktu sudah selesai pelajaran kayak gitu. Mungkin kan kita kuliah juga cuma 1-2 jam gitu kan. Itu udah maksimal kayak gitu. Nah kalau misal disambi kayak selfie atau bikin konten kayak gitu kan kurang. Kalau dosennya nyuruh kayak gitu baru mungkin tugasnya bikin konten kayak gitu misalnya ada, karena di salah satu mata kuliah memang kami tim dosen pengampu mata kuliah tersebut itu mengikuti tugas yang mengikuti Prima Sakini. Jadi tugasnya itu kayak bikin konten yang sesuai sama mata kuliahnya kayak gitu. Jadi memang kita ngasih instruksi tugasnya kayak gitu. Jadi ya udah, kalau memang instruksi dari dosen kayak gitu mau bikin konten di kelas terserah. Tapi kalau misalnya tidak ada instruksi, dosen sedang menjelaskan ya enggak seharusnya seperti itu tadi kan. Sebetulnya ini tergantung juga dari setiap generasi. Kalau generasi Z lebih cenderung memang kehidupan mereka sudah terpengaruh besar terhadap era komunikasi ya, media massa, media elektronik. Jadi mereka merasa dirinya ini gaul ketika mereka tahu banyak hal tentang perkembangan berita media. Kalau enggak, mereka nanti cenderung tidak gaul dan merasa tidak diterima, merasa terbelakang dalam hal informasi. Tapi sebetulnya generasi sebelumnya atau generasi yang lain ada tipe-tipe orang FOMO seperti itu. Mereka selalu update berita terbaru untuk dapat, contohnya untuk dapat memberikan pengajaran. Ada gitu. Ada ya, pastinya saya sebagai generasi milenial sebelum kalian para generasi Z ini juga berpengaruh ya bagi generasi saya milenial, tapi mungkin porsinya yang berbeda, mungkin dalam tingkatannya yang berbeda, karena kan kalian karena kan kalau misalnya tingkatan
saya yang milenial itu kan pasti ingin juga ya terhubung dengan teman-teman atau yang lain secara universal, kan semuanya memang perlu ya itu. Tapi mungkin generasi Z yang lebih cenderung mereka menghabiskan banyak waktu di media sosial seperti itu. Dan Kelemahan, iya mungkin FOMO, tapi FOMO juga ada dampak positifnya sih sebenarnya. Kayak, oh temanku bisa, kenapa nggak bisa kayak gitu? Itu sebenarnya. Bukan kelemahan, soalnya apa ya, FOMO itu nggak selamanya itu kok, nggak selamanya buruk, soalnya itu juga ada plus minusnya lah jelasnya ya, itu pokoknya. Mungkin saran saya ya bagi pemerintah perlu melakukan langkah-langkah dalam menangani FOMO di generasi saat ini, bahkan maupun untuk siapapun juga, karena menghabiskan waktu di media sosial itu dampaknya itu sangat negatif sekali, dan meskipun ada positif juga, tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol waktu itu sendiri, kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain gitu ya, pastinya juga dapat menunjang kegiatan kita. Mungkin yang pertama edukasi ya, yang pasti edukasi. Pemerintah perlu melakukan yang namanya edukasi, yang dapat memberikan pendidikan dan informasi sekiranya harusnya batasannya seperti apa gitu. Terus menangani bagaimana sih FOMO agar mahasiswa, agar generasi Z dan siapapun itu tidak terus terbelenggu ya. Saya belum melakukan ini, saya nggak tahu informasi ini, sehingga harus fokus terus di media sosial, terus tidak merasa saya ketinggalan, sehingga kalau akan mengganggu kesehatan mental mereka juga gitu kan ya. Jadi harus dilakukan edukasi sih yang pertama. Kemudian mungkin yang kedua itu ada dilakukan ini ya, regulasi. Jadi pemerintah itu dapat melakukan regulasi yang pastinya akan mengatur praktek-praktek yang sekiranya di media sosial itu informasi terkait penyebaran informasi yang palsu, kayak gitu yang harus dibatasi. Penyebaran informasi yang palsu, terus cyberbullying ya. Perundungan di media sosial itu kan sangat marak terjadi ya, bahkan malah kayak dipertontonkan gitu kan ya. Jadi harus benar-benar pemerintah menindak tegas seperti itu gitu, karena itu tidak memandang usia, bahkan anak-anak yang di bawah umur pun itu bisa terancam sekali gitu ya. Jadi yang dapat memperburuk FOMO lah istilahnya gitu. Jadi melakukan regulasi untuk pengaturan FOMO itu seperti apa. Kemudian lagi ya Mas ya, itu tadi yang mempengaruhi karena kesehatan mental. Jadi mungkin kampanye kesehatan mental sekiranya seperti apa gitu ya. Mungkin pemerintah dan para ahli kesehatan itu lebih tahu kiranya bagaimana sih agar menyasar Gen Z gitu ya untuk kesehatan mental mereka. Terus mungkin ini kayak tadi ya yang Mas bahas mengenai tentang Kominfo. Jadi pemerintah bisa juga mereka menggait industri IT ya untuk mungkin bisa sedikit menambahkan kayak fitur-fitur yang bisa mengasah keterampilan anak-anak Gen Z. Jadi tidak hanya berfokus di media sosial yang mengenai FOMO tersebut, tapi dapat mengalihkan ke aktivitas yang lebih bermanfaat. Kiranya seperti itu sih, agar sedikit mengurangi yang FOMO tersebut. Takutnya kan mengganggu mengganggu anak-anak, mengganggu anak generasi Z gitu. Jadi mereka tuh memanfaatkan waktu yang lebih efektif tentunya. Sepertinya itu. Fenomena FOMO di generasi muda sekarang, khususnya Gen Z, tidak hanya memiliki dampak negatif, di sisi lain terdapat juga dampak positif.
seperti meningkatkan motivasi untuk berprestasi atau menginspirasi seseorang untuk mengejar tujuan mereka. Dalam mengatasi masalah ini, tidak hanya cukup dengan secara individu diri kita sendiri, namun juga kita membutuhkan dukungan pemerintah dalam melakukan langkah-langkah seperti edukasi, regulasi, dan kampanye untuk membantu masyarakat dalam penggunaan sosial media secara sehat dan bijaksana. Sekian dari kelompok kami, akhir kata, terkapai-kapailah lautan informasi, namun jangan sampai tenggelam oleh gelombang FOMO. Jadilah warga digital yang bijak dengan mengedepankan nilai-nilai empati dan kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.